Bro, Bener. hari ini Halo kita Bro ngebahas Oscar. ini ya bro ya, ngebahas kenapa sih lu diverse semua apa namanya investment lu dari fiat money, uang biasa ke kripto, terus masa depannya kripto gimana, terus syukur-syukur kalau boleh kita dapat share-share Poin. portfolionya Ko Sigit, Siap, kira siap. apa. Sebenarnya sih portfolio lu sering ngepost ya, koin ini gimana, gue liat tiap hari tuh banyak post-postan lu di Instagram ya sebenarnya. Kadang-kadang gue juga dengerin tuh bro, apa apa KSC masalah kemarin ya. KCS. Iya, KCS ya. Kadang-kadang gue coba iya. lihat-liatin mau beli tapi takut bro. Iya, harus Oke, berani bro. Nyemplung iya dikit aja makanya. nggak apa-apa. Benar, gue juga dulu pertama habis ketemu lu tuh di Surabaya, gue pulang gue bikin account terus bodoh deh, gue beli aja waktu itu Bitcoin, gue beli ETH, terus gue beli ada dua koin sampah lah yang stuck hari ini. Tapi ya so far so Iya, good sih, nggak doing a lot of damage ke gue. Terus ETH malah untung banget gue kemarin, banyak banget tuh gue kemarin beli di 31 sama 33, sekarang udah tiga mantap. puluh tujuh juta, lumayan udah Iya, 10%, malah nih dua puluh bener. persen malah. Iya, lumayan sih, lumayan, not bad, not bad. Anyway, Mhm. bro, boleh ceritain nggak siapa nih seorang Bro Sigit? Karena banyak yang bertanya-tanya juga nih, siapa sih Bro Sigit kemarin ditek-tekin nama Tama gitu. Jadi saya penulis buku Bitcoin 101 bahasa Indonesia. Jadi kayak Bitcoin for Dummies lah ya. Apa itu Ya, Bitcoin atau apa itu blockchain gitu-gitulah. Kemudian saya juga YouTuber cryptocurrency, channelnya Sigit Tanoko. Sekarang fokus ke cryptocurrency channelnya. Cuman oh sekarang tuh guys. jarang jarang upload Oh karena jarang. udah, iya sekarang jarang upload karena ya enakan trading bro. Cuanya banyak bro, farming dan lain-lain gitu. Terus aku juga direktur Aliansi Koin Indonesia bro, itu perusahaan media cryptocurrency. Jadi berita-berita Oh, kripto tentang apa yang terjadi di dunia gitu kita sadur dalam bahasa Indonesia dan kita tambahi dengan partner-partner lokal kita oh, gitu I sih. see. So far udah berapa lama bro dalam dunia kripto bro? Pertama kali kenal 2016 itu masih harga 6.800.000, 7.800.000 sorry. Hmm. Kemudian seriusnya di 2017 awal 32 juta itu baru mulai benar-benar serius di sana dan 2018 meninggalkan saham bro. Pensiun dari saham dan full di kripto. Apa bener bro, katanya beberapa sumber informasi yang mengatakan ke gue, lo punya 200 Bitcoin bro. Lebih, Oh, sorry, lebih dari siapa yang 200 ngomong itu bro? Bitcoin bro. Waduh, saya aja nggak tahu berapa Bitcoin saya Oh bro. ini Karena saking banyaknya ya. Siap, 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 siap. nggak bro, bukan gitu. Tak taruh di dompet beda-beda, jadi nggak pernah ngitungin satu-satu gitu bro. Nih guys, buat Kak, teman-teman yang nggak tahu ya, pertama kali gue ketemu Bro Sigit, teman-teman gue yang dalam dunia kripto, bro itu tuh whale yang Surabaya bro, whale. Terus gue tanya whale apaan sih? Terus gue buka-buka di internet whale. Whale Bitcoin itu artinya orang yang punya Bitcoin lebih dari 200 Bitcoin. Terus gue hitung 200 Bitcoin 900 juta, 180 M dong, anjing gue bilang. amin, Luar amin bro, biasa gue bilang. Shit. amin. Oke. Terus kenapa bro? Kenapa kripto bro? Kenapa nggak emas bro? Kenapa Mhm. nggak forex? Kenapa Oke. nggak di saham gitu bro? Mhm. Di saham kan udah 4 tahun udah ngerasain gocekannya bandar lah ya. Itu untungnya nggak Ya. seberapa, nunggunya kelamaan, banyak liburnya dan lain-lain ya. Kemudian kalau emas, keluarga tuh emas bro. Jadi keluarga itu Oh, basisnya emas, kita tahu permainan emas seperti apa. Kita itu nggak bisa nyeting harga sendiri di Indonesia, kita harus tanya di pusatnya berapa gitu kan. Dan itu semua hmm. permainan semua, lebih banyak paper paper tradingnya daripada gold tradingnya bro. Jadi mungkin Oh, perbandingannya 1 banding 100, yang paper trading 100 kali. Nah kayak kontrak gitu bro, long iya iya short iya. itu yang mempengaruhi harga spot. Kalau di Bitcoin ini kebalik, kontraknya ngikutin harga spot. Harusnya seperti itu yang benar. Dan Hmm. juga semua orang udah punya emas, naik 20% semua pada jual barang bro. Bitcoin naik 20% mau dijual apanya belum punya, ya kan? Bengong dia. Iya Mau iya nge-short benar naik benar. terus, rugi dia gitu kan. Limited Benar benar. supply bro. Terus untuk forex sudah pernah juga, cuman berapa bulan tewas dananya, digocekin Oh, juga gitu. Permainan uang yang lebih besar ngalahin yang kecil, dan itu kan fiat currency sama fiat currency bro. Unlimited hmm. supply sama unlimited supply, terserah mau dibawa kemana kan. Kalau ini Ya. kan Bitcoinnya limited gitu. Mau dibawa banting ke bawah, mau dibanting nol ya saya sapu gitu. Mau bawa $1 ya tak habisin gitu kan.
mereka yang nggak berani gitu mau banting, mau nge-short nggak berani bro. Gitu. I see. Kemarin kan Bitcoin sempat ya bro, gue beli tuh 930 gue udah beli, 916 gue udah beli, 910 gue udah beli, 900 gue beli lagi. Terus gue ngerem beli bro akhirnya bro, karena kemarin turun-turun sampai 7,5. Nah kemarin itu, sebelum 7,5 gue di 83, berapa ya? 800 gue udah beli satu kali lagi bro, gue mau averaging down kan. Terus gue bersyukur banget nih, wih hari ini 800 juta lagi. Harusnya jangan berhenti bro, Tama. Jadi misalnya untuk pemula ya, itu dollar cost averaging itu paling bagus. Justru malah turun, itu malah didobelin bro. Jadi misalnya bro beli 930, beli 1 juta. 900 juta, beli 1 juta. Beli 850, 1 juta. Kemudian 800, udah jadiin 2 juta. 750, jadiin 3 juta. Karena sekarang susah mau turun ke 80% itu susah. Karena institusi sudah masuk. Kayak barusan ini kan udah hanya drop 18% ya. Bener. Terus kemarinnya cuma drop 25%. Jadi untuk 50% aja udah berat banget karena institusi sudah bermain di sini dan aset Bitcoin itu udah $1 triliun. Dan $1 triliun adalah investasi yang menarik bagi hedge fund karena sudah cukup besar marketnya gitu bro. Betul. Iya, 1 triliun tuh di dunia gue baca ya, ada kurang lebih 16 pasar saham yang nilainya lebih dari 1 triliun. Total pasar saham satu dunia tuh ada 46 ada 46 kalau nggak salah yang besar-besar gitu di dunia. Betul. Nah, makanya gue bilang, berarti kalau gitu Bitcoin ini kayak pasar saham ya sebenarnya. Kalau gitu kripto inilah intinya kan 2 triliun kita kan soalnya total kan. 1 triliun Bitcoin, terus 1 triliun lagi dibagi sama semua koin-koin yang aneh-aneh itulah gitu kan. Betul. Makanya kemarin karena itu juga salah satu pertimbangan gue kenapa gue akhirnya masuk. Karena dulu gue super antipati bro sama kripto bro. Apa sih ini kripto nih gak jelas anjir gitu. Pegang koin kagak, pegang apa juga kagak, gue bisa jadi duit ya, gue bingung. Bener banget. Terus gue kemarin baca buku lu juga bro. Oh iya kalau emas gini, oh iya bener juga sih. Akhirnya ya udahlah, bodo amat beli aja gitu, merem beli gitu langsung kemarin. Akhirnya ya so far gue ngerti sih kenapa akhirnya main dalam dunia begitu. Jangan lihat rupiahnya bro, jangan lihat fiatnya, tapi udah kita lihat BTC kita berapa, karena kita bermain panjang, 5-10 tahun lagi harganya udah, harga hari ini tuh murah banget beneran. Kalau kita lihat long term ya. Ya. Iya sih, gue sih tetap dollar cost averaging sih. Gue rencana juga hari ini pengen beli lagi ngantri di 800 gue bro. Lagi ngantri di 790 gue. belum hit nih dari tadi, kampret. Sudah 805 tadi gue pas pagi buka soalnya. Gue belum lihat lagi nih udah hit belum. Terus menurut lo apa ya? Ceritain dulu gini deh. Akhir-akhir ini gini nih, banyak banget orang-orang yang udah invest di kripto itu tuh pada kemarin juga ada beberapa komplain sama gue. Sebenarnya sih nggak komplain sih, cuman nanya advice ya ke gue. Kok gimana nih duit gue nyangkut di koin ini. Kebanyakan mereka sih nggak investnya di Bitcoin gitu. Gue lihat nih anak-anak nekat juga ya jir. Nggak invest di Bitcoin loh, mereka invest di koin-koin yang aneh-aneh loh. Itu kalau misalnya koin aneh-aneh gimana bro menurut lu bro? Kalau udah jeblok itu masih bisa naik nggak sih probability-nya dibandingkan dengan Bitcoin gitu? Kita harus tahu fundamentalnya dulu bro. Contohnya koin yang tanpa fundamental yang naik banyak itu kan Doge, tapi ada orang yang di belakang itu kayak Elon Musk. Nah koin sampah Anda apakah juga ada orang yang kuat yang bisa ngangkat koin itu? Kalau dia misalnya bukan koin yang bagus, use case-nya nggak jelas, ya jangan dibeli. Jadi kayak Doge saya beli di 30, saya jual 60, selesai, saya nggak ikutan lagi. Karena menurut saya sudah over value. Tapi ya karena Elon Musk ya terbang. Kemudian saya pilih koin yang saya tahu apa. Kan kita nggak mungkin dikasih sampah kita beli kan. Kita harus tahu dong koin itu apaan. Kita harus pelajarin. Jangan hanya dengerin influencer ngomong ini bagus. Ya dia udah beli banyak gitu kan. Ya dia berharap naik, lu cuci piring lah gitu kan. Nah kalau itu di hold dia bisa bertahun-tahun kemudian naik lagi. Tapi lebih mudah bagi seorang developer untuk meng-create satu koin baru daripada menggoreng koin yang sudah tersebar, bro. Jadi nggak layak lagi kan. Jadi dia tinggal memikirkan apa sih yang di dunia nyata ini lagi booming sekarang. Misalnya kayak Shopee lah ya. Aku bikinlah marketplace, terus bikin sosial media, kan booming. Ya tinggal nge-brainwash orang untuk melihat,
oh di dunia nyata itu Facebook bisa kayak gini loh, Shopee bisa kayak gini loh, kemungkinan di sini bisa kayak gitu juga, jadi beli lagi. Padahal dia bikin sendiri itu, bisa copy paste juga gitu. I see. Nah terus Mm-mm. berarti kalau gitu intinya koin sampah yang udah merosot itu ya udah merosot aja gitu ya. Kalau emang nggak mau Eh, dipakai apa-apa Iya, berarti susah naik lagi gitu ya. betul. Kalau sampah benar-benar sampah, kita harus tahu kapan cut loss. Itu penting banget. Jadi kalau kita memang mau main koin sampah, ya kita harus targetkan mau cuan berapa, harus potong di harga berapa, jangan ditahan. Hmm, Yang boleh ditahan hanya Bitcoin. ya. Gue udah hancur nih bro di Rift sama Dot bro 20%. Gue lepas nggak ya bro? Target cuan bro berapa? Kalau target bro cuannya 100% misalnya, ya risk rewardnya disesuaikan bro. Gak banyak sih di Rift. Gue cuma masukin 100 sama 100 doang sih. Kemarin iseng-iseng doang. Juta. Iya. Waduh, banyak banget ya. Tapi Nanti kita 20%. kita chattingan, nanti tak kasih tahu ada satu koin ini, beberapa koin sih bro. Ini sehari itu making 20% dari farming bro. 20% bro. Aku Oh ya? masukin 20.000 udah jadi berapa ya? Tak masukin 10.000 buat cadangan, 10.000-nya yang tak mainin dua itu, satu 600% APY-nya, satunya itu sekarang tinggal 3.900 APY-nya. Apa Bunganya tuh bro, apinya? 3.000. Bunga per tahun, di setahun kan. Oh ya? Oh, wow. Jadi Dan apa 2 hari itu? udah 20%. Hmm. Oh. Let's see, Tapi let's memang see. perlu pengetahuan teknis untuk ini nyimpennya di dompet pribadi juga bro, nggak ngirim ke orang lain gitu, di dompet semua, Ah, smart contract semua. oh Jadi yang smart trading itu contract. masih pemula banget sih, maksudnya hanya tahu cari cuan di tempat yang kecil banget. Padahal dunia kripto ini luas banget, cara dapat uangnya banyak banget gitu. Waduh, kalau smart contract gue jadi ingat nih ada satu koin mau launching bulan Juli nih. Yang digadang-gadang koin barang mewah nih jadi ngeri juga. Raja ya bro. Enggak, buka. Adalah bro, nanti gue kasih tau lu di gue bisikin ya pokoknya. Gue takutnya blunder nanti ke gue bro. Siap siap. Oke, anyway. Oke, terus kalau menurut lu gimana bro? Kan sekarang market cap kripto itu 2 triliun US dollar nih. Dan sedangkan Mhm. market cap saham itu tuh sudah 100 hampir 200 triliun US dollar gitu kan. Berarti Mhm, kan mhm. sebenarnya ini masih kecil banget nih, masih 50 kali lebih kecil daripada pasar saham gitu kan. Nah, menurut lu Bener. gimana nih bro ke depannya? Masih ada chance sampai semana sih kira-kira kripto bisa nggak sih sampai kayak at least tuh setengahnya dari pasar saham gitu? Oke. Kalau kita ngejarnya nggak usah yang muluk-muluk dulu ya, tapi pasti akan orang yang pindah. Kita tanya aja orang saham yang udah pindah ke kripto itu, mereka profit 3% sehari itu sekarang udah sangat gampang gitu kan. Daripada di saham mereka pindahin ke sini. Ya kalau semua itu kan investor profit driven lah ya bro ya. Ya, Mana yang ya, lebih menguntungkan akan pindah ke sana. betul. Nah, kita ngejarnya ke emas aja dulu deh, nggak usah ke pasar saham secara global. Emas itu 11 triliun dolar, bro. Dan Bitcoin Hmm. ini memiliki semua keunggulan yang dimiliki emas dan menutupi Mhm. semua kelemahan yang dimiliki emas. Ya, kita harusnya lebih mahal dari emas dong. Kalau Ya. emas bisa 11 triliun, berarti Bitcoin bisa di atas 11 triliun. Itu target kita pertama. Ya, kalau itu Oh. tercapai berarti itu per Bitcoin harganya 550.000 dolar per Bitcoin. Itu dulu. Oh, gitu ya patokannya. Kenapa kalian nggak yakin banget di atas 500.000 ya? Yes. I see. Iya, make sense sih. Emas sampai hari ini katanya logam mulia, langka. Tapi ditambang terus itu di Papua satu gunungnya belum habis-habis sudah ditambang puluhan tahun ya. Bener. Ya kan? Masih ada Bahkan 50 masih tahun ada lagi beberapa kontrak. gunung lagi gitu kan dan bukan Bener. di Papua doang lagi kan. Berarti kan kayak emas Mhm. nggak habis-habis sebenarnya gitu. Tapi orang percaya sama emas gitu kan itu alat investasi gitu kan. Gue juga mikirnya gitu sih kemarin pas mau beli juga. I see, 11 triliun. Wow, 11 triliun ya. Ya, make sense sih kalau 11 triliun sih. Nggak muluk-muluk ya berarti ya. Itu target Mhm. KP tahun berapa tahun ke depan tuh bro? 2025 ya kalau nggak salah ya? Kalau 500.000 sih nggak lama, tergantung mass adoption ya. Institusi sudah masuk, jadi bearish marketnya itu nggak lama. Kalau dulu kan 2018-19 itu kan benar-benar retail semua, jadi mereka panik jual, ya bandarnya akumulasi terus di bawah.
Nah, sekarang institusi siap jaga daripada mereka cadangan dananya dalam USD yang terus terdilusi oleh uang baru yang keluar. Biden mau ngeluarin 3 triliun lagi kan. Iya benar. Mereka nyimpen USD kan rugi. Ya, mendingan sebagian dijadikan Bitcoin untuk keamanan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di CryptoQuant itu nominal Bitcoin yang ada di exchanger itu turun terus, bro. Kemarin itu kalau kita lihat awal tahun 2020 itu masih ada sekitar 6 juta Bitcoin di seluruh exchanger cryptocurrency di dunia. Sekarang itu cuma tinggal 1,5, 1,4. Jadi habis beli keluar, bukan di situ. Jadi bukan untuk ditradingkan, tapi untuk disimpan. Oh, gitu. Iya sih. Wow, oke. Loh, berarti kalau gitu kan Bitcoin itu kan terbatas ya bro koinnya ya, 21 juta koin kan. Sampai hari itu sebenarnya udah di-print belum sih 21 juta koin itu? Masih 18.600.000 mungkin ya. Itu akan dicetak semuanya sampai 2140, bro. Jadi akan pelan-pelan keluarnya, makin pelan ke depan. Jadi harganya akan makin naik eksponensial ke depan. Kita udah nggak ada tapi bro, 2140. Iya. 120 tahun lagi udah mati, gue udah jadi abu, anak gue udah tua umur segitu. Iya. Cucu gue itu kayak zaman cucu gue. Gue simpen Bitcoinnya apa dari sekarang gue cucu gue. Oke. Nah, berarti ke depannya kalau menurut lu kan sekarang kan berarti kalau gue dengar dari lu, Bitcoin kan sebenarnya kan masih jadi alat investasi ya bro ya. Kayak ganti emas gitu-gitu kan, belum jadi alat tukar nih. Nah, kalau menurut lu mungkin nggak sih jadi alat tukar gitu? Menggantikan si uang-uang yang mata uang normal biasa gitu? Sangat mungkin sih bro, tergantung orangnya mau apa tidak ya. Karena sekarang udah ada namanya Lightning Network. Itu di Bitcoin kita bisa transaksi hitungan detik sudah masuk dompet dan biayanya itu 0,005 kali terus belakangnya 1. Itu biayanya murah banget. Itu berapa detik doang masuk. Itu second layer upgrade dari Bitcoin gitu. Cuman kalau regulasi kan nggak bisa ya. Ya. Tapi menurut lu gimana sih bro dengan ini perkembangannya kemarin di Indonesia, apa tuh AdCash ya kalau nggak salah ya? Edisi cash ya. Edisi cash tuh apa sih, wallet ya bro ya? Dia bikin sistem 0,5% per hari dapatnya bro, miningan lah. Blockchain-nya aku cek itu bisa libur seminggu, bisa libur 3 hari gitu. Kan nggak mungkin blockchain libur, berarti kan nggak ada transaksi yang bisa dilakukan ketika blockchain libur gitu. Waktu itu udah tak bahas di videoku, ya aku dimaki-maki sama laskar mereka. Sekarang laskar mereka hilang semua gitu. Karena kan CEO-nya udah baju oranye gitu. Gitu. Iya, berapa tuh kemarin, berapa duit banyak banget ya kemarin itu ya. Jadi yang paling gampang gini guys, supaya nggak kena scam. Scam yang paling jelas itu adalah scam network marketing di kripto. Nah itu kalau di network marketing yang produk, oke lah, itu nggak ada barangnya gitu loh, beneran. Tapi kalau yang di kripto itu 99,9% itu scam. Jadi ngajak orang, ada levelnya, dapat bonus berapa dari orang itu masukin uang, itu semua 99,9% scam. Kemudian yang kedua itu cloud mining. Jadi kalau nawarin, oh ini loh bisa aku tambangkan koinnya, nanti bayar cuma segini, bisa balik modalnya cepat segini, itu 99,9% juga scam. Mending nambang sendiri bro. Gitu. Oh, sih gitu ya. Wow. Oke. Iya makanya nih kemarin juga gue dengar ada beberapa koin mereka pengen bikin sistemnya tuh kayak sistem money game gitu ya sebenarnya ya. Main binary gitu ya. Benar. Binary kalau nggak meledak sih hidup terus ya sampai hari ini sebenarnya ada ya. Binary yang hidup ya. Tapi kalau orang yang nggak pinter atau nggak misalnya supply money-nya stuck, ya meledak lah, chain-nya langsung, piramidanya hancur langsung, collapse pasti. Benar banget. Ngeri. Ya, anyway, inilah berhati-hati ya guys ya. Makanya itu gue agak serem tuh bro, yang kayak gitu-gituan gue nggak terlalu ngerti, jadi nggak mau ambil pusing kalau misalnya gitu. Mending gue taruh Bitcoinnya nggak usah sama ETH kali ya, ETH lebih aman lah ya. ETH juga oke, nunggu ETH 2.0 keluar, kalau keluar sih harganya bisa terbang. Gitu. 2.0 itu yang ini ya bro ya, yang cara mainnya pakai proof of stake itu ya? Betul banget. Wah udah belajar banyak nih bro, Tama. Baru berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan?
Sebulan bro, sebulan. Hebat, hebat. Baca terus bro tiap hari bro. Gue orangnya gitu bro. Kalau nggak ngerti, gue nggak mau invest. Kemarin karena gue udah lumayan ngerti, gue invest deh. Gue main-main dikit-dikit. Masa bro Sigit udah punya 200, gue satu aja belum punya, gimana ya? Amin, amin. Harus nyusul. Nih, BTC menurut lu gimana nih bro? Kemarin setelah merangsak 1 minggu ke 750 juta, bahkan sempat ke 708 kalau nggak salah ya, ke 720 ya? Ya kan? Terus loncat Iya. nih ke 800 juta nih sekarang kan. Nah, menurut lu gimana nih bro? Bakal balik ke 900 juta lagi nih dalam waktu 1-2 minggu ini? Selama dia nggak tembus 52.000 itu aman bro, supportnya di sana 53, 52. Kalau dia break itu mungkin akan konsolidasi di area 50 sampai 52 itu tadi. Kalau break 50 ya berat juga itu. Udah satu lagi sampai 43.000. 43.000. Kalau 43.000 jebol, kita masuk bear market. Cuman ya pegang aja, malah kita diskon kan sapu aja bro. Makin seneng kalau kita turun. Naik lebih seneng, turun juga seneng. Bener sih. Naik seneng, tapi toh kita juga nggak tukar juga ya sebenarnya. Ntar tukarnya masih berapa tahun lagi kan soalnya kan. Masih simpen aja gitu kan. Nah sambil nunggu simpenan itu bisa disekolahin bro. Bisa dapat bunga. Iya disekolahin. Oh iya. Yang di wallet itu ya bro ya? Iya. Tapi ngeri nggak sih bro, yang di Turki itu kan dia ngambil juga bro dari wallet bro, 29 triliun loh, gila. Iya, sedikit aja, jangan terlalu tamak lah kita juga. Bisa ada tempatnya kolainya juga ada yang pakai smart contract ya, kita pilih yang legit lah bro. Kita research dia projectnya genah, kayak Ethereum gitu. Ethereum ngeluarin project DeFi, ya nggak mungkin dia scam kan. Kalau yang developernya nggak jelas itu yang kita nggak mau. Gitu. Binance oke nggak bro? Binance ya, langsung sebutnya merek bro. Binance so far oke sih. Dia setiap kali ke hack selalu mengembalikan dana dari yang hilang itu. Karena kan dia profitnya gede banget tuh. Tapi Binance dia yang kemarin cerita nge-hack itu banyak banget yang ngomong sama gue, katanya kayak dia sengaja nggak sih bikin drama ya kan, supaya kelihatannya, weh gue kredibel nih, kalau hilang gue ganti duit lu sini masuk ke gue gitu kan. Bisa juga. Ya kan, banyak banget kemarin pada ngomong kayak gitu semua, sengaja pura-pura nge-hack katanya. 2 hari itu langsung balikin semua kan, katanya gila, hebat banget. Benar. Dapat duit tuh. Iya kan, tapi langsung BNB-nya ngeroket, semuanya ngeroket kan. Produk Binance apa sih bro yang lumayan populer bro? BNB itu apa lagi bro? Pancake ya. Oh, Pancake. SafePol oke juga bro. Itu kayak dompet cold wallet ya. Aku beli nih tapi nunggu 1-2 bulan baru sampai. Jadi kayak BCA. Bisa nge-scan bro. Ada kameranya. Bisa langsung scan barcode gitu, keren. Jadi dia lebih maju daripada yang lain. Gitu. Oh, sih. Itu berarti untuk nyimpan koin kita secara hardware-nya gitu ya? Iya, koinnya nggak di situ ya. Koinnya tetap di jaringan, cuman approval-nya lewat physical approval. Berarti I see. Benar. Lebih aman ya kalau gitu ya? Benar, lebih susah ngehacknya. Paling susah memang hardware wallet ya, dibandingkan yang di exchange atau yang di dompet pribadi. Yang di HP itu kan Trust, MetaMask. Itu kan kalau kita sering connect wifi umum, makanya setiap kali bro tanya wifi password ke waiters kan tak bilangin, bro jangan pakai wifi umum, resiko banget. Bisa diambil. Kalau keluar rumah wifi gue matiin langsung. Gak berani yang wifi, takut auto connect sendiri kan, kadang-kadang di Starbucks bisa auto connect tuh. Oh iya, benar. I see. Terus berarti intinya sekarang kurang lebih inilah ya, portfolio itu sekarang hampir semua lu diversity ke arah sana lah ya, emas dan kawan-kawan. Sorry, apa namanya, Bitcoin dan kawan-kawan yang lain lah gitu. Tuh, kalau boleh tahu portfolio lu lebih dari 70% nggak bro dalam BTC bro? Iya, 75% bro. Oh sama kayak gue ya, 70% ya. 25%-nya baru gue mainin nyampah-nyampah dia sana sini. Iya, mungkin kita karena udah cukup umur ya bro ya, jadi kita memikirkan masa depan dan keamanan lebih dulu daripada yang cuannya paling banyak ya. Gitu. Iya benar. Iya, gue juga. Tapi sebenarnya gini ya bro ya, gue ngeliat sendiri sih. Gue masuk kan kemarin, gue lumayan lah. Gue kemarin sampai beli 5 koin gue kemarin total. BTC total sampai hari ini gue punya. Nah terus gue lihat nih temen gue yang mainnya tuh kayak ya gitulah ya, koin-koin yang kecil-kecil ya.
Weh, untung nih 2 juta, 3 juta, berapa ratus, ada yang untung 40 juta. Terus tapi gue lihat lagi nih, gue segini, koin gue gerak 10% aja gue udah untung 500 juta sebenarnya. Ngapain gue pusing-pusing, gue tradingin yang begitu ya, satu biji Iya, deg-degan. iya, Terus iya. sampai ada temen gue bro, bela-belain, jam 3 pagi bangun bro, supaya ngejar volume itu loh bro, biar naik turunnya cepat dia bisa profit di situ loh bro. Gila, gue Iya, bilang, ya gue harus kerja, gue gak bisa kayak gitu, gue bisa mati kalau kayak gitu mah, pusing kayak gitu. Pokoknya gue benar, kemarin benar. akhirnya, gue waktu pas bulan main, 3 hari gue toxic bro, gila. Kayak ngeliatin terus tuh bro, kayak orang gila, kayak autis terus tau gak sih? Makan ngeliatin. Saat lagi jalan macet aja gue pengen lihat bro, gila gue kayak orang keracunan tau gak sih? Sampai hari ketiga tuh gue mau ngirim dokumen, gara-gara waktu itu gue inget banget tuh, BNB lagi gila-gilaan pergerakannya waktu itu. 10.000 dalam waktu nggak nyampe 5 menit kebanting 9.500.000. Terus udah gitu nggak lama naik lagi, 8.500.000, nggak lama naik lagi 9 juta, kebanting lagi 8 juta. Gue liatin itu 1,5 jam bro, seru banget bro, udah kayak nonton kungfu gue. Sampai lupa kirim dokumen, customer gue marah-marah, banknya udah tutup di Singapura. Gara-gara kripto ya. Gak ada yang gue ladenin satu orang dulu waktu itu. Gue pengen lihat dong nih pergerakannya gimana sih, rasanya gimana kalau main koin gitu. Udah deh, gue akhirnya memutuskan nyali gue tidak sebesar itu. Stres banget bro, gila itu. Benar, benar. Malam-malam gue bawa kencing aja, gue ngecek bro. Gila tau gak sih? Sampai ngecek gue, berapa nih gitu. Gue takut, gue kadang-kadang gila bener-bener. Ini sih racun banget sih. Akhirnya udah gue memutuskan, oke, gue koin-koin yang aneh-aneh gue jual-jualin yang udah untung kecil-kecil tuh. Waktu itu gue ada yang untung 10%, 15%, ada yang ngekit, ada yang rugi dikit, udahlah gue jual-jualin. Blok, gue masukin BTC semua, udah gue gak mau lihat lagi udah. Makanya, Benar. aduh, pusing. Tapi anyway, gue ngerasain sih, beneran apa yang diomongin lu sama temen gue tuh ada, lu tahu kenal Andi kan? Andi Alpaka, ya. Ya kan mereka juga pada ngomong, udah kok, lu kalau mau santai, BTC aja, investor yang lama, lu gak usah pusing, itu udah pasti naik punya, duit itu juga gak kemakan inflasi, katanya gitu, udah pasti oke lah, lu simpen, daripada sekarang lu pusing-pusing, kata dia bilang gini gitu, ya udah, oke, gue bilang gitu. Terus ya bener sih, so far, gue lihat baru turun 1 minggu, tergantung hati lu kuat apa enggak gitu ya, lu pengen jual, pengen cut loss gitu ya, tapi gue bilang udah bodo amat kan juga naiknya, harganya pasti tinggi, bener, nggak sampai 1 minggu harganya langsung balik lagi, baru turun 20%, 20% ya kalau nggak salah ya, 18. 18 ya, terus udah naik tuh 10%, 9-10% tuh kemarin. Nah ini kalau misalnya balik 900 juta lagi, gue udah, kalau bukan 900 juta lagi, gue udah nggak average dan banyak, gue kalau 850 ya gue udah cuan nih sekarang average dan gue. Benar. Makanya jadi gue pikir, oke, cara mainnya gini ya, cara mainnya IC. Jangan Makanya, lamsam, bro. iya jangan lamsam bener, jangan sekali gablek gede gitu kan, bener. Gue juga Benar. diajarin gitu kemarin. Makanya tuh guys yang lagi dengerin, lu orang kalau misalnya emang interested ya seperti itu mainnya. Kalau lu orang ada kerjaan kesibukan yang lain, kalau lu nggak mau trading, karena trading menurut gue cukup minta waktu. Tapi kalau memang lu fokus di sana ya terserah, itu juga boleh juga sih sebenarnya, nggak ada yang salah. Cuman ya lu harus fokusnya di sana ya, harus benar fokus tuh kayak lebih kayak forex kalau trading menurut gue sih, lebih kayak saham kalau menurut gue. Iya, Terus ini saham. kurang lebih udah 30-an menit. Kalau ada pertanyaan, boleh mulai bertanya. Gue coba melayani yang mau nanya-nanya nih. Bahkan sih signal nih pasti gue jamin. Bro Sigit, kacanya kapan nih naik ke 20 lagi? Nunggu kucing. Nanti kucing keluar itu terbang itu. Oh Jadi ya? kayak BSC. Apa itu? Nggak tahu gue. Jadi kayak punya jaringan sendiri, bro, dia. Nanti ada decentralized application yang akan dibuild di atas itu juga. Oh, I see. Emang harga Kayak koinnya sekarang berapa bro? $20? ini 13. Nah, aku beli di 2, bro. Anjir, $2 udah naik 6 kali dong bro. Dan tiap hari dapat KCS lagi, dividen tiap hari. Makanya males main saham yang nunggu setahun baru dapat dividen. Ini tiap hari ada yang tiap detik juga ada dapat dividen. Kok dapat dividen? Maksudnya apa bro? Kalau tabung ya? iya, jadi setiap koin kan ada gunanya sendiri-sendiri, bro. Kayak BNB gitu, gunanya kan diskon, ya, atau untuk staking, farming, dan lain-lain. Nah, KCS ini juga sama ke depan akan kayak BNB, tapi sebelum itu dia membagikan 50% keuntungan dari transaction fee di KuCoin Exchanger. Jadi untungnya dia berapa, 50% itu dibagikan ke seluruh pemegang KCS gitu. Oh, berarti dia pengen jagain ini ya, yang holder-holdernya semua. Berarti. Bener, Bagus bro. kalau gitu ya. Banget, jadi kayak punya saham.
Dan Oh, transaksinya dia itu 3,5 miliar per hari, ya, 2 miliar gitu. Dolar ya bro ya, oh gede ya, 22 miliar gede. gede sih. Top 2 10, miliar tuh, 4, berapa ya? 48, 14 28 triliun ya. triliun, 14 triliun. Iya, enggak, 1 miliar 14 triliun kan, kalau Oh 2 iya, miliar, iya 2 miliar 28 triliun kan berarti kan. iya. Oh, lumayan ya. Lebih gede dari IHSG bro, satu exchanger. Iya, iya makanya. Mm-mm. Oh, I see, I Makanya. see. Oke, tuh guys, tunggu si mereka bikin jaringan lagi ya. Terus apa lagi? Mm-mm. Bro, kasih saran dan tips untuk mulai jadi BTC mining dong. BTC Oke, mining. Gih. BTC Mining siapin duit 10 M minimal. Dan tiap 6 bulan Anda harus beli alat baru untuk upgrade. Ya yang lama masih bisa dipakai, tapi tiap 6 bulan keluar alat baru. Pakai ASIC mining atau VGA tuh, Bro? Harus ASIC bro, nggak bisa VGA. Iya VGA kan? bisanya cuman Iya. buat yang Ethereum ya. Iya, Ethereum, VGA. Raven gitu. Bener, 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 bener. Nah tuh dengerin ya 10M guys. Makanya gue gak menyarankan kalau lu mau fokus di BTC, kalau mau mining, menurut yang lain lah ya. Apakah kalau masuk BTC sekarang masih aman kok? Aman, masih murah. Asal dolar cost averaging ya, jangan langsung lamsam. Jadi kalau turun hajar lagi lebih banyak, turun lagi hajar lebih banyak karena jumlahnya kan terbatas. Sedangkan fiat currency kita unlimited. 20 tahun yang lalu uang jajanku di SD itu Rp500. Sekarang untuk membeli barang yang sama perlu Rp50.000. Berarti naik 10.000% dalam waktu 20 tahunan. Ya, ya, ya. BTC terbatas. Gitu sih. I see. Logiknya sih gue dapet nih bro. Sebenarnya nggak semua orang Mhm. tapi ngerti bro. Maksudnya logiknya gimana. Cuma intinya guys, uang itu dulu 500, hari ini jadi 50.000. Nah, lu bayangin koin ini nggak dicetak sama sekali. Kalau lu dulu beli 500, pasti hari ini jadi 50.000. Kenapa? Karena uang itu cetak terus, banyak dia masuk terus ke dalam investasi si BTC ini, si Mhm. kriptonya ini. Nah, sedangkan uangnya yang dulu lu 500 perak rupiah lu masukin ke BTC, misalnya 5 tahun lalu, nah sekarang jadi 50.000. Ya itu memang karena nilai uang rupiahnya pun jadi 50.000 hari ini gitu loh. Jadi lo harus Mhm. mikirnya kayak gitulah kurang lebih. Itu banyak banget yang nggak ngerti. Maksudnya gimana sih kok ntar kalau orang nggak ada yang beli, nilainya berapa, apa, gimana caranya apa. Karena mereka pikirnya takutnya ntar panik semua orang pada jual. Mereka tuh nggak ngeliat Mhm. real money value-nya loh bro. Fiat versus crypto tuh mereka masih belum ngerti sampai hari ini kalau gue bilang. Jadi mereka tuh masih Iya. bilangnya, nah kalau orang pada panik jual gimana kok ntar balik lagi kayak zaman dulu kok apa gitu-gitu. Semua pada ngomong gitu soal pertanyaannya. Mhm. Jadi kurang lebih gitu guys penjelasannya, lu puter ya. Nanti kurang lebih di menit ke 39. Terus, menit ke 37. Halo, misal saya punya 50 BNB dan tidak ingin dijual, mau simpan 1 tahun, bisa dapat yield? Bisa di saving aja di mana? Di saving di Binance bisa, di farmingin juga bisa. Farmingan di BNB itu ada yang 70% sampai 400% per tahun. Tergantung koin apa yang Anda farm. Dapatnya kick nanti gitu. Farming tuh gimana bro, farming maksudnya bro? Farming itu kita menyediakan 2 jenis koin yang nilainya sama secara US dollar, kita taruh di sana, nanti kita mendapatkan bonus dari total alokasi berapa persen kita di pool dana kita. Misalnya kita punya $1 juta, nah poolnya itu $10 juta, berarti kan kita memiliki 10%, Hmm. 10% dari pool itu. Nah Hmm. kalau dia pembagian hasilnya itu 100 kick misalnya per 40 kick lah per hari misalnya, ya kita akan dapat 4 kick per hari kayak gitu, karena 10% dari pool itu dana kita. Gila, gila ya, udah kayak main game. Iya beneran bro. Mm-mm. I see. Ini gue Jadi masih belum pelajarin sih nih sisi-sisi yang dapat yield, bisa ditabung, invest, gitu-gitu. Gue masih belum pelajarin sih, gue mau pelajarin nanti deh. Kalau gitu. untuk konsep farmingnya ada videonya sih aku, nanti ini juga mau bikin lagi yang 4.000% per tahun ini, aku mau bikin videonya step by stepnya gimana dan cara ngirimnya gimana gitu. Kalau Tuh, yang farming secara general sudah tak di YouTube. siap. Oke, berarti kalau gitu nanti lu stay tune di IG-nya si Bro Sigit ya, tolong di-add ya, di-add. Oke. Mm-mm. Terus, apa lagi nih next? Better mining atau Invesco? Menurut lu bro?
Putus ya. Halo? Halo? Suara gue kedengeran nggak guys? Si Bro Sigitnya hilang malah sekarang. Ada Oh, oke, telepon oke. masuk. Oke, 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 oke. Menurut lo, better mining atau invest, bro? Kalau modalnya nggak terlalu besar, mendingan invest atau trading. Itu lebih cepat Oh, dibandingkan mining yang pakai beli alat ya. I see, I see, I see. Oh iya benar sih, hitungannya gitu ya. Karena mining itu 1 tahunan lebih dikit ya, baru balik modal ya. Mm-mm. Mau tanya, ini satu nih, ini ada konten manajer gue nih, si Ruby Ruby, si kampret nih kalau misalnya konten yang nggak menarik dia nggak mau nonton nih, kalau kripto dia baru nonton nih, kurang ajar nih. Kerjaannya asisten gue tuh, liatin tuh. Jadi emosi gue nih liat dia nih. Mm-mm. Bentar, gue ini dulu. Uh, next questions. Siang kota mah. Tuh sampai adanya aja ikutan nonton tuh Tania Rosa, lu bayangin kalau kontennya beginian ya pada ikut nonton semua, kurang aja. Siang Kotama mau tanya, apakah suatu koin memiliki suatu project yang jelas? Apa harga akan naik? Kalau projectnya jelas, harga akan naik ya. Kalau benar-benar dijalanin tapi ya proyeknya ya. Use case-nya juga penting bro, maksudnya komunitasnya harus kuat juga, karena yang menentukan harga kan komunitas. Kalau projectnya bagus tapi nggak ada yang Oh, pakai ya sama aja bohong kan. Ya kita jadi spekulasi akhirnya. Tapi kalau benar-benar bagus oh. ya, dan kita mau resikukan ya spekulasi lah, bukan resikukan ya. Spekulasi ya beli aja, simpen, tunggu aja. Kayak Ethereum contohnya. Itu dulu cuma berapa dolar bro? Cuma Ya, ya, berapa ya. dolar doang, satuan single digit gitu. Tapi karena potensinya ya kalau kuat nahannya bertahun-tahun ya jadi 2000 kali gitu. Hmm. Sih. Iya. Gua udah mulai saving sih ETH sedikit karena lebih Hmm. murah. Kayak gue pikir ke apa namanya multiplikasinya lebih bagusan ETH kayaknya. Cari yang lebih murah lagi bro. Kalau aku lah nyari yang kalau bisa single dollar atau double digit dollar yang potensial, yang beritanya akan positif gitu loh. Tuh, gue udah Contohnya masuk 3 sih KuCoin bro, gitu. tiga-tiganya merosot semua 20% lumayan juga. Kemarin gue gara-gara invest di di BTC terus ngeliat, gue kan pikir mau lah beli aja satu, tak kalau misalnya memang nggak mau masukin bagi gede gue masukin kayak 1000 gitu. Tapi karena kemarin gue BTC, anjir nih gue udah rugi Fortuner nih. Ntar dulu deh, Kalau ntar lihat kalau dulu deh gue. direalisasikan kan bro. Tapi kalau nggak Belum direalisasikan realisasikan, cuman belum. angka aja kan. Bener. Makanya karena gue pikir, ya bodo amat toh daripada ditaruh di bank juga nggak ada artinya. Gue pikir kan, udah gue taruh sini aja, anyway pasti bakal naik juga kan. Gue mau tahun depan naik, ya udah gue merem aja. Toh di bank juga 4-5% doang netnya, nggak ada arti juga sebenarnya, ya kan? Bener. Oke, next questions. Kok mau tanya, kalau koin seperti ADA, BNB, XRP, ini bagusan invest jangka panjang minimal 6 bulan atau jangka pendek ya? Kalau ada proyeknya bagus sih, cuman belum banyak aplikasi di atas itu yang bisa mensupport harganya untuk naik lebih tinggi. Dan kalau kita lihat harganya, jangan lihat harga koinnya aja, tapi kita harus lihat market cap-nya. Market Ya. cap-nya ada udah di 6 atau top 10 lah kita ngomong. Dan top 10 itu kan susah naiknya, udah terlalu besar. Nah, aku suka nyari yang top 100 atau di atas 100 tapi yang potensial gitu. Dan itu mau naik 10 kali lipat, 20 kali lipat itu lebih gampang dibandingkan yang sudah masuk top 10. Nah, top 10 nggak menjamin bahwa proyek itu akan terus ada 5 tahun ke depan. Contohnya tahun 2013 itu ke tahun 2017 hanya sisa Bitcoin dan Ethereum. Sisanya hilang jadi debu gitu. Jadi nggak menjadi jaminan gitu. Nah, ngelihat itu market cap-nya, jangan lihat nominalnya. Nah, kemudian kita bandingkan satu sektor yang sama. Kenapa kok milih BNB? Padahal ada KCS, ada OKB, ada GT, ada HT. Kenapa kok milih BNB gitu? Alasannya kenapa? Dari sana baru di-compare. Kita bandingkan dengan satu sektor yang sama, menentukan koin itu mahal atau murah. Jangan semuanya di-compare ke BTC, nggak bisa. Karena BTC sendirian dia. Dia adalah store of value kan. Limited supply,
gitu. Nah, BNB bukan itu kan, itu kan kayak Ethereum lah. Nah, kita bisa compare ke Ethereum, tapi Ethereum nggak punya exchanger, yang punya exchanger mana aja, ya, itu kita compare ke sana. Gitu. Terus XRP ini dipermainkan oleh bandarnya sih. Kalau teman ada yang bilang dan percaya bakalan $10, kalau aku sih nggak mau megang koin beginian karena ditentukan oleh bandarnya, dan dia megang 60% dari XRP coin supply. Jadi mau naik atau turun ya terserah dia kan. Jadi investasi kita ditentukan oleh orang itu. Aku nggak mau yang seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau XRP untuk flipping aja aku. Jadi udah untung 100% ya buang. Pas turun kemarin kan. Doge katanya Elon Musk akan $1 dan katanya Wall Street Bet juga $1. Wall Street Bet itu kemarin yang ngalahkan bandarnya GameStop nge-short itu, dikahancurkan, dijebol ke atas, rugi berapa miliar itu bandarnya. Ya komunitasnya sih kuat sih bro, komunitasnya kuat banget, tapi dia nggak masuk kriteria investasi saya koin. Jadi kita harus punya pegangan sendiri, punya prinsip sendiri, jangan dengarkan apa kata orang. Karena kalau kita mendengarkan kata orang, minus 20%, kita pasti cut loss. Takut. Tapi kalau kita sudah tahu koin itu apa, 20% minus, itu bukan hilang uang kita, tapi diskon. Ajar lagi. Oke. Gitu. Tuh guys, dengerin ya. Diskon. Kok Doge kok? Doge lagi. Bentar ya, cari lagi yang question yang lain. The next big chain, Go or Hot? Hot aku sudah suruh jual dari kapan lalu sih temanku. Udah dari modal cuman berapa belas juta jadi 200 juta bro. Udah tak suruh jual bro. Ditahan terus, sekarang tinggal 100 juta. Hilang potential loss-nya 100 juta kan. Ya masih cuan tapi ya sayang kan gitu. Nah Hot ke depan gimana? Aplikasi atau user decentralized application-nya seperti apa? Gitu. Kalau nggak ada pengembangan ya orang bakalan buang gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Satunya apa bro? Go. Belum dengar saya. Nggak punya koin itu. Oke. KuCoin itu apa kok? KuCoin itu exchanger. Betul. Kayak Binance, kayak OKX, kayak apa lagi? Kayak Indodax, kayak toko kripto, tapi global. Jadi marketnya itu lebih luas daripada yang hanya ada di Indonesia. Itu. Oke. The next BNB kok? KCS. Sama OKB mungkin ya. Sama OKB ini aku juga baru beli OKB lagi. Dulu beli di angka 8, 7, 6, sampai 5 paling banyak. Sampai 15 tak jual semua, terbang sampai 20 lebih tak biarin. Ini kan dia lagi mau ngeluarin, udah mainnet sih, jadi OK Exchange namanya. Jadi kayak Binance Smart Chain gitu, dan aku yakin pasti akan banyak decentralized application yang akan muncul di sini, dan itu biasanya akan ada promo besar-besaran di sana. Dan OKB adalah salah satu alat yang akan dipakai di sana untuk program-program itu, OKB dan OKT. Tapi OKT lebih tinggi, jadi saya pilih yang OKT karena lebih murah. OKB. Oh, yang kayak orang kaya baru sama orang kaya terus. Oke, OKB sama OKT ya. Iya. OKB dicari di mana kok? Di Indodax ada, tapi kalau mau yang harganya lebih reasonable itu bisa di OKX Exchanger. Gila ya, banyak banget exchanger dunia ini, sampai pusing loh gue. Aku punya 30-an lebih bro, sampai mumet kadang, karena nggak ada yang lengkap semua kan gitu. Harus pindah-pindah gitu. TKO dong kok, TKO gimana TKO tuh? Aduh, saya di endorse oleh toko kripto, jadi nggak bisa ngomong secara Kalau dari endorsannya sih bagus, dan roadmap-nya bagus gitu. Roadmap-nya tahun 2023 itu keren. Kalau dia sampai jalan ya akan menguasai Asia Tenggara gitu. Targetnya tapi ya Asia Tenggara, bukan globally ya. Gitu sih. Asia Tenggara, ZMT juga udah di Thailand kan sebenarnya. Betul. ZMT saya beli Rp3.000. Oh, anjir. Saya 60 ribuan lebih, kampret. Wow. Sempat 80.000 tapi udah jadi BTC.
Oke, oke. Bocoran kok koin yang punya prospek dan fundamental oke selain BTC. Saya nggak berani bocorin ya, tapi yang pegangan saya apa gitu lah ya. Ya. KuCoin, KCS saya pegang cukup banyak itu. Hmm. Sekitar berapa ya? Gak usah ngomong nominal ya, itu yang altcoin Ya. paling banyak yang saya pegang sekarang lah. Terus Oh. OKB, Kava, Atom, Solana, terus Ray gitu. Oh. Ya, koin yang gue pegang ada yang lo pegang sama sekali, bro. Gue pegang DOT sama Riff, bro. Dot Mati suri, bagus bro. juga. Dot bagus juga, bro. Bisa di staking juga, dapat bunga 9% per tahun kalau nggak salah. Hmm. Cuman I udah see. terlalu tinggi ya menurutku ya. Maksudnya dia udah top 10 kan. Mau naik Iya, ke ya. berapa lagi gitu agak berat gitu kan. Kalau kita main alt berarti kita tujuannya nyari capital gain yang jauh lebih besar daripada Bitcoin kan. Iya, ya sih, bener. Kalau dia geraknya nggak terlalu kenceng ya males juga kan. Resiko udah lebih besar, cuannya kok nggak lebih besar. Sekalian aja alt yang lebih murah tapi potensial gitu. Hmm, hmm, hmm. KuCoin Oke. Exchanger bro. Nanti ada di YouTube saya itu penjelasannya ada botnya juga. YouTube saya Sigita Noko. Terus videonya KuCoin bot tutorial. Jadi ada botnya bro. Kalau males trading bisa ngebot aja. Oke. BTT gimana? Itu dari harga Rp8. Udah naik banyak kan. Udah 100 Gila. lebih kan. Iya, iya. Dan dia kayak torrent gitu bro. Jadi kalau kita jadi seeding dapat koin BTT gitu. Ya tergantung ekosistemnya. Kalau ekosistemnya berkembang ya bisa naik. Cuman ya koin supply-nya terlalu banyak gitu. Makanya aku nggak suka koin yang terlalu banyak dan tersebar ke semua orang. Karena begitu naik 10%, 20%, orang-orang pada take profit. Nah, Berarti profit habis jadi take, jual ya. bener, nggak susah untuk terbang. Kira-kira koin apa yang belum pernah all time high, terus masih di urutan belakang, tapi proyek ke depan akan booming? Belum pernah all time high ini gimana? Pasti pernah all time high sebelumnya kan? Atau masih awal? Maksudnya mungkin ini kali ya, masih cupu banget, tapi potensi gede banget gitu. Oh, bisa ngikutin kayak yang itu bro, project-project ICO itu, tapi ya itu probabilitasnya cukup kecil ya untuk mendapatkan dan project itu jadi gede. Contohnya ya kayak kemarin saya di KuCoin itu dapat PDEX bro, Papa, Hmm. Delta, Echo, X-Ray, koinnya, tikernya. Nah itu aku Hmm. beli harga $2 bro, cuman dapat Hmm. alokasi, cuman bisa beli 50 biji. Nah, pas Oh. open market nunggu 2 jam doang bro, itu sempet langsung $122 per koin. Terus Gila. terakhir tak jual di angka 199,9 udah habis itu. Jadi langsung dapat $7.500 dalam hitungan jam gratis. Gila. Ya kayak gitu-gitu bisa sih. Tapi ya setelah itu hancur rontok, tinggal $15 sekarang. Oh. Tapi ya Ya, masih cuan kan modal masih kita dua cuan juga dolar. ya. Modal Mm-mm. $2 doang soalnya kan. I Mhm. see, I see. Kita lihat lagi apa nih pertanyaan-pertanyaan. KuCoin apa sih kok? KuCoin itu Dari, exchanger. iya, itu pertanyaan tadi mungkin dia udah tanya sebelum kita Mhm. jawab kali. OKB, berapa kok target beli dan target jualnya? Aku sih tadi malam, kemarin sama hari ini beli dari 17 sampai 17,4 udah mulai masuk. Terus Hmm. ada jaring di bawah sampai 15,1. Kalau seandainya dia turun, tapi chartnya sudah bagus, dia udah mulai uptrend ya. Jadi harapan kecil untuk 15,1 sih. Gitu. Tapi ya tak biarin di jaringnya. Toko kelontong gimana kok? Nah, Tuh yang kok, itu masih dijawab, nggak usah oh nggak nggak usah usah ya. ditanya juga. Eh, kok berarti KCS itu buat invest untuk tahunan bagus ya? Saya medium term ya. Saya lihat perkembangannya gimana setelah Kucing keluar nanti terbang gimana, terus update dari decentralized application-nya seperti apa. Kalau bagus ya tak puterin terus aja. Hmm. Kan KCS sebagai bahan bakarnya gitu, kayak BNB-nya lah. Hmm. Ibaratnya kalau teman-teman punya 10.000 BNB sekarang, ya udah tinggal muterin uang itu aja, udah dapat mungkin ya sehari
20 juta itu gampang sih per hari ya. I see. Udah pasti gitu loh nge-farming. Makan Hmm, bunga aja gitu. I see. Coba bro beli harga berapa? $10, $20 ya kan murah banget. Taruh $200.000 dapat 10.000 BNB, di sekolahin tiap hari, ya makan bunganya aja cukup bro, lebih-lebih bro per hari. Hmm. Kalau saya sih pakai sistem compounding bro, jadi tetap gembel, hidup hidup di bawah min. Itu yang saya pelajarin ya, hidup di bawah min. Ya kalau nggak perlu saya nggak beli, uang lebih akan saya setorkan setiap bulan. Gitu sih. Sama ini bro, saya dapat baju juga nggak beli. Dikasih bro Yoso, Andre Yoso, terima kasih. I told you so. I told you so. Bitcoin I told you so. Ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, indikator apa aja biasanya untuk on-chain analisis kok? Yang di exchanger itu ya sama miner ya. Mining power gitu, terus juga transaction, dilihat juga transaksinya gimana, banyak nggak itu. Kalau dia nggak ada transaksi ya berarti koin itu kan nggak ada penggunanya. Gitu sih. Paling fokusnya di exchanger supply sih, itu paling utama yang kita lihat, sama pergerakan dari whale masuk atau keluar. Selama whale keluar kita nggak takut. Dan kalaupun turun ya itu saatnya kita beli lagi kan, kita punya fiat terus tiap hari, kita nggak punya Bitcoin gitu. Apa sih dilema jadi mana lebih profitable recommended to farm? Dilema jadi miner itu harus upgrade alat terus tiap beberapa bulan guys, karena dia akan mengeluarkan produk yang lebih bagus setiap saat gitu, dan kompetisinya kan ketat juga. Terus apalagi bro tadi pertanyaan sebelumnya? Enakan farmer atau miner tadi bilang? Enakan farmer lah, kita bisa pindah-pindah. Kalau kita miner itu alat kita mau cash out hari ini kan susah. Siapa yang mau beli VGA kita hari ini detik ini juga. Tapi kalau kita jadi farmer, kita tinggal swap token itu jadi token lain, langsung bisa farming koin lain lagi. Jadi lebih fleksibel ya. Nggak ada investasi yang lebih fleksibel dari ini bro. Detik ini juga aku cash out jadi fiat bisa, detik ini aku jadiin rumah bisa, detik ini aku ganti koin lain juga bisa. Investasi lain nggak ada yang kayak gini. Paling cepat saham, itu aja T+2 gitu kan. Kalau kita butuh uang misalnya, kita di rumah sakit nih, butuh dananya, uangnya ada di saham kita. Kita harus nunggu 2 hari baru uang itu keluar, kan gila. Bro Dani Terawan ya, siapa? Dani. Temennya Bro Andi Alpaka itu siapa ya? Dani, kenal nggak? Yang Medan. Nggak kenal. Dia cuma punya fiat 200.000 katanya. Jadi kalau pas bayar makanan itu dia cash out Bitcoin-nya dijual saat itu juga dan langsung bayar, bisa. Jadi udah full di Bitcoin. Itu gila banget sih. Itu full maksimalis, bro. Wow. Gila, gue belum berani sih kayak gitu. Serem coy. Bro Dani Taniwan. Dani Taniwan. Itu sih bisa disebut sih namanya, gue sih dengar. Oke. Anyway, pertanyaan terakhir nih guys. Nanti kayaknya masih banyak banget pertanyaan. Nanti mungkin gue bikin session kedua kali ya minggu-minggu ini. Boleh bro. Mungkin kalau gue nggak jadi pergi ke Batam besok atau lusa, kita adain live lah hari Kamis gitu mungkin ya. Siap. Kita coba lihat. Kalau Bro Sigit juga ini ya nggak sibuk ya tapi ya. Pertanyaan terakhir, KCS juga bisa di stake jadi dapat token gratis kayak BNB kok. Iya, nggak usah di stake sih, cuma ditaruh aja di dompet main wallet gitu. Tiap hari akan ada laporan dapat berapa per 10.000 KCS. Minimal naruhnya cuma 6 KCS sih, gitu. Dan itu dapat tiap hari kayak dividen. Semakin banyak transaksi orang di KuCoin Exchanger, semakin besar juga porsi dividen kita. Gitu. I see. Oke. Siap. Ya udah 1 jam nih bro guys dan lain-lain semuanya. Siap. Ternyata live siang ini ramai juga ya, lumayan ya. Lumayan ya bro. Biasanya berapa ratus bro? Hah? Biasanya berapa ratus? Tergantung. Kalau topiknya nggak terlalu menarik biasanya cuma 100.
100 Oh, atas atau 100 lebih dikit atau 100 kurang dikit biasanya. Itu minimalnya gua. Tapi kalau topiknya lagi kayak kemarin banget, lagi hot-hotnya banget, itu gue pernah nyampe hampir 700. Tapi kalau wow. normalnya sih, normal populer topik itu memang sekitar seginian. 200 sampai 300 tuh Hmm. udah bagus gitu. Karena gue lihat juga beberapa orang yang followernya ratusan ribu juga kalau dia live juga kurang lebih paling 100 gitu kurang lebih. Jadi kalau ini sih menurut gue udah bagus banget sih. Jadi udah oke banget nih. Ternyata siang nggak sepi juga. Gue pikir lebih sepi. Banyak nih, mungkin 100-an doang kali ya. Terus pas tadi gue online, baru masuk, ih udah 80. Berarti 100 lebih nih, berarti udah 200 totalnya. Iya. Udah ini guys, gue hari ini work from home, tapi nanti bentar lagi gue mau keluar, mau ada acara buka puasa bersama soalnya. Kebetulan jam 5, jadi gue harus siap-siap guys, gue nggak bisa live lebih lama lagi. Nanti gue coba atur waktu lagi sama Bro Sigit. Besok nih kalau gue nggak jadi ke Batam, mungkin besok malam gue bisa live. Cuma kayak besok malam masih bosen gak sih, baru ngomongin, masa ngomongin lagi gitu. Hari Kamis lah. Coba kita lihat ya. Kemes ya. Kalau permintaannya sangat kuat di message gue akan buka live besok. Atau di weekend biasanya rame bro weekend. Orang nganggur ya. Weekend rame ya weekend ya? Gue kalau weekend belum pernah coba sih, takutnya sepi malah. Enggak ya, rame ya? Harusnya rame sih. Kalau Malam weekend kali ya. tapi ya mungkin ya, weekendnya kali ya. Mungkin ya. Oh, gue belum pernah coba weekend sih. Gue waktu itu pernah satu kali coba hari Jumat, sepi pol bro. Jam pulang Cuma kantor. kayak 90-an orang doang yang nonton. Mungkin lagi ini Oh, kali ya, pada mau have fun kali ya, hari Jumat malam kan soalnya. mungkin juga. Sore ini nggak bisa guys, sore ini gue mau buka puasa bareng jam 5, jadi gue udah nggak bisa. Nanti Mhm. kalau misalnya ada pertanyaan, makanya lu post di IG live-nya gua, lu post komen, lu komen apa, pertanyaannya apa, nanti kita simpen, kita live untuk berikutnya, nanti kita tanya lagi satu-satu untuk berikutnya gitu. Buat yang punya apa namanya Clubhouse juga bisa follow tuh ke Bro Sigit. Itu juga tiap malam Bro Sigit hampir banyak live tuh. Gue suka dengerin tuh malam-malam tuh. Belajar dari sana gue juga. Kalau yang punya Clubhouse ya. Ini udah 3 hari ke roomnya belum ketutup bro. Makanya. Tuh, ada si Elizabeth Lioe. Itu minta lanjut ke Clubhouse katanya. Tuh, lanjut. Siap, siap.